Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala khawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Dikisahkan ada seorang pemuda yang mengembara mencari ilmu. Dia mencari-cari seorang ulama yang tepat untuk dijadikannya sebagai guru. Dia selalu ingat wasiat ibunya sebelum wafat. Carilah ulama yang benar anakku, yang hidup dan ibadahnya tidak mengharapkan surga maupun takut akan neraka. Sang pemuda pun mulai mencari ulama yang dimaksudkan ibunya. Ketika ia bertemu dengan seorang alim, dia pun bertanya, "Wahai orang alim, apakah engkau hidup dan beribadah karena surga?" "Iya, betul wahai anak muda. Hidup ini hanyalah pilihan antara surga dan neraka," jawab ulama tersebut. "Terima kasih atas jawabannya, wahai ulama," jawab si pemuda dan berlalu meninggalkan ulama tersebut. Sang pemuda berpikir ini bukan ulama yang dimaksudkan oleh ibunya. Dia pun meneruskan perjalanannya. Suatu saat sang pemuda bertemu lagi dengan ulama alim dan bertanya, "Wahai ulama alim, apakah engkau hidup dan beribadah karena surga?" "Benar anak muda, hidupku hanya tertuju pada surga, karena surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang taat, dan aku berusaha mati-matian untuk mendapatkan surga," jawab ulama alim itu. Kembali sang pemuda kecewa dengan jawaban sang ulama. Dia pun hanya mengatakan, "Terima kasih atas jawabannya, wahai ulama alim," dan segera pergi meninggalkan ulama tersebut. Suatu saat sang pemuda ditakdirkan bertemu dengan Imam Al-Ghazali, seorang sufi yang sangat tersohor namanya pada waktu itu. Kepada sang imam, pemuda itu melontarkan pertanyaan yang sama. "Wahai sang hujjatul Islam, apakah engkau hidup dan beribadah karena surga?" Imam Al-Ghazali tersenyum lalu menjawab dengan lembut, "Ketahuilah anak muda, surga hanyalah ciptaannya. Maka jika aku beribadah karena surga, berarti aku adalah orang yang menduakan Allah." "Jadi karena apa engkau beribadah, wahai imam?" tanya sang pemuda dengan antusias. "Aku beribadah semata-mata karena cintaku pada Tuhanku, pencipta dan pemilik seluruh alam semesta," jawab sang hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Sang pemuda itu pun menangis seraya berseru, "Ibu, aku sudah bertemu dengan ulama yang engkau maksudkan." Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ditanya apa orientasi hidup dan ibadah kita, apa yang akan menjadi jawaban kita? Duniakah? Akhiratkah? Surgakah? Atau Allah? Kalau kita merujuk pada firman-Nya,
Seharusnya jawaban kita tegas, tidak ada keraguan lagi, bahwa orientasi hidup dan ibadah kita tidak lain adalah Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi orientasi dan tujuan hidup serta ibadah kita tidak lain adalah lillah dan bukan lil jannah, apalagi lid dunya. Kita harus memantapkan kebersamaan kita dengan Allah di setiap saat dan di setiap aktivitas. Semuanya berujung lillah, sebab setiap perbuatan target akhirnya adalah ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridha dan cinta Allah. Inilah simbol dari prinsip hidup Allah ghayatuna, Allah adalah tujuan kami. Seorang muslim yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup atau ghayah, ia akan berada dalam ketenangan jiwa, kejernihan pikir, dan penuh dengan semangat jihad sebagai etos kerja. Ia berjalan lurus dan konsisten dalam nuansa takwa kepada Allah. Dia siap dan ridha jika Allah memanggilnya kapanpun dan pada posisi dimanapun dia berada pada saat itu. Prinsip hidupnya adalah apapun adanya, yang terpenting Allah ridha, terutama saat ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Oleh karena itulah, maka Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah. Kenapa mesti berlari kepada Allah? Karena kehidupan dunia sejatinya adalah perjalanan manusia menuju atau kembali kepada Allah, dari mana dia berasal. Namun manusia seringkali lupa dari tujuannya karena tergoda oleh nikmat semu kehidupan dan gemerlapan dunia. Lafaz fafirru ilallah bisa dimaknai juga kembalilah ke jalan Allah. Maksudnya kita diperintahkan untuk selalu berada di jalan Allah, selalu membersamai Allah, karena tidak mungkin orang yang datang kepada Allah dia pulang dengan kecewa. Allah telah mengingatkan dan menegaskan, manusia pada hakikatnya tengah berjalan menuju Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sementara dunia menurut Rasulullah adalah sekedar tempat berteduh, persinggahan sementara sebelum lanjut ke tujuan akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana aku bisa mencintai dunia sementara aku di dunia ini tidak lain kecuali seperti seorang pengendara yang mencari tempat berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak lalu meninggalkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sungguh Allah merupakan inti tempat kembali manusia, zat yang memulai dan zat yang mengakhiri. Tidak ada tempat kembali bagi orang mukmin kecuali Allah. Tidak ada tempat mengadu selain Allah. Bila kebaikan seseorang membuat kita jatuh cinta kepadanya, mengapa kita tidak jatuh cinta kepada Allah yang kebaikannya kepada kita tidak ada habis-habisnya? Oleh karena itu, jangan sampai kita salah orientasi. Ingatlah, kalau kita cinta pada dunia, dunia akan pergi.
Kalau kita cinta pada manusia, manusia akan mati. Maka cintailah Allah, karena dialah satu-satunya yang kekal abadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Oleh karena itu, kita akan selalu mengucapkan, Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Ya Allah, Engkaulah tujuanku dan ridhomu adalah dambaanku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.